Baiklah sahabat dan cara, setelah lihat video ini, I have hope that moms with low supply might finally stop being dismissive. Karena selama bertahun-tahun banyak yang mengatakan bahwa low supply was rare, maybe 5% of moms. But recent study suggests it's closer to 10 to 20%. Gitu. Dan penyebabnya tampaknya bersifat biologis. Begitu. Ya. Not surprised to those of us who work a lot supply issues. Oke, where researchers are discovering salah satu masalah utama berkaitan dengan laktosit. Siapa laktosit itu? Ya, laktosit adalah sel-sel di kelenjar susu kita yang menghasilkan ASI. Gitu. Beberapa wanita mungkin memiliki terlalu sedikit dari itu dan yang lainnya memiliki laktosit yang tidak berfungsi secara efisien. Jadi dia juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah peradangan kronis. Nah, ini akibat biasanya dari obesitas, diabetes, terus ada kondisi autoimun. Terus yang kedua itu ada nutrient deficiencies pada kelenjar susu. Lalu yang ketiga, placental damage during pregnancy. Nah, selanjutnya issues that may have started before your baby was even born. Here's what this means. Jika laktosit tidak berfungsi semestinya atau you don't have enough of them pumping more atau di WF dengan getol, may not fix it. It was never about trying harder, okay? Nah, sekarang kita masuk ke salah satu temuan menarik dari penelitian tahun 2022, yaitu peradangan kronis yang umumnya terjadi pada obesitas dan diabetes. Nah, peradangan kronis itu dapat mencegah asam lemak masuk ke kelenjar payudara. Hal ini juga dapat mengganggu cara tubuh mama memproduksi karbohidrat dalam ASI. Your milk supply isn't just about frequency. Ini tentang apa yang terjadi pada saat itu. If your supply isn't responding to typical advice, the issue might be deeper than frequency or technique. It may not have been your fault. Oke, dari pembahasan ini kita bisa lihat kemungkinan besar supply ASI dapat dipengaruhi oleh hormon. Aku pernah bahas ini juga, dan beberapa masalah biologi lainnya, gitu ya. Sehingga penelitian yang lebih banyak itu sangat diperlukan. And it's point to biological factors that may be beyond a mom's controls. I'm so sorry, moms. Aku pernah menjelaskan hal ini. Jadi ada faktor-faktor biologi yang memang bisa mempengaruhi supply ASI. Cuman memang belum didokumentasikan sama aku. Dan sekarang alasan aku mendokumentasikan ini untuk membantu memvalidasi perasaan para ibu. Karena banyak sekali nih ibu-ibu yang disalahkan ya dalam hal ini. Your body may be dealing with something you can't control, moms. This is why I'm so passionate about prenatal lactation support. If we can identify potential issues sebelum bayinya itu lahir, gitu ya, we can prepare, we can have a plan, we can set realistic expectations. Dan setelah bayi itu lahir, jika produksi ASI masih tidak sama sekali merespon seperti yang kita harapkan, nah kita sudah mengusahakan semuanya. Nah, bisa dilakukan apa? Pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon. Lihatlah penanda peradangan ada atau tidaknya, gitu ya. Terus tanyakan providermu nih saat proses persalinannya, gitu. Tanyakan juga plasenta itu saat lahirnya seperti apa, gitu ya. Oke, nah ini beberapa kalimat terakhir dari aku dari penjelasan ini jelas sekali bertentangan dengan mantra yang sering diucapkan. Nah, mantra apa itu? Yaitu it's only about supply and demand. Because it isn't always, gitu moms, gitu ya. Para ibu itu berhak mendapatkan jawaban, oke? Real support that acknowledges the complexity of their bodies.